semuanya, Moon Mom dan Mom Dad yang ada di rumah yang pastinya lagi ikutan ngedengerin Imun Pet Podcast. Nah, hari ini aku bakal ditemenin sama Dr. Jenny Ginting, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Hada. Nah, selamat siang semuanya. Harapannya hari ini kita bakalan dapat banyak insight dari ngobrol-ngobrol ini. Dan hari ini temanya seru banget. Kita bakalan bahas asupan gizi anak untuk persiapan puasa Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kayak gini, ini bakalan jadi tema yang bakalan berguna banget buat kita semua, terutama untuk Moon Mom dan Mom Dad di mana aja. Jadi, aku mau ceritain sedikit dulu tentang Dr. Jenny. Jadi, Dr. Jenny ini adalah dokter spesialis anak konsultan dan kekhususannya untuk syaraf anak ya, Dok? Iya, benar. Yang mana Dr. Jenny ini praktek di Rumah Sakit Siloam dan Melania Bogor, gitu ya, Dok? Iya, betul, Mbak. Oke, jadi hari ini kita bakalan ada Q&A, kita bakalan bahas banyak banget hal tentang asupan gizi anak selama bulan puasa ini. Nah, Dok, ini tuh menurut aku ini salah satu tema yang seru banget untuk dibahas saat ini, asupan gizi anak untuk persiapan puasa. Iya. Banyak banget orang tua yang pastinya melakukan persiapan macam-macam menjelang bulan puasa ya, Dok ya. Iya. Terutama soal asupan anak gitu kan. Untuk memastikan anak-anak itu bisa tetap sehat sepanjang bulan puasa ya kan. Nah, sebenarnya nih pertanyaan yang paling dasar dulu, apa sih manfaat puasa untuk anak-anak sejak dini? Iya. Kalau kita bicara manfaat puasa pada anak itu sangat banyak ya, Mbak. Ada manfaat untuk kesehatan mental, ada juga untuk kesehatan fisik. Kalau untuk kesehatan mental, kita bisa latih anak untuk beribadah secara lebih dini, melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati. Dan yang lebih penting lagi, untuk kesehatan fisik, selama puasa diharapkan kesehatan anak akan lebih terjaga. Kenapa? Karena selama puasa itu jadwal makan akan lebih teratur bersama orang tua di rumah yang mungkin biasanya banyak kegiatan atau aktivitas. Dan juga karena puasa tubuh itu ada waktu untuk detoksifikasi atau membuang racun-racun. Jadi kalau untuk manfaatnya lebih kurang seperti itu, Mbak. Dan pastinya kalau di saat puasa tuh jajan berkurang ya. Iya, jadi benar otomatis banget. akan banyak makan dari makanan rumah gitu Iya. ya, dari masakan rumah. Yang tadi Betul kan dokter banget, sempat Mbak. bilang Iya. bahwa makannya jadi teratur, jadinya juga lebih banyak di rumah bersama orang tua Iya. gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kenapa gizi anak itu menjadi sangat penting, yang suka menjadi pertanyaan banyak Moon Mom dan Moon Dad. Jadi kenapa gizi pada anak itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama saat mereka berpuasa? Apakah memang karena ada jeda waktu anak-anak ini nggak makan, nggak minum, atau memang sebenarnya ada teorinya, Dok? Oke. Kalau asupan gizi itu tentunya sangat penting. Kenapa? Anak itu kan lagi masa pertumbuhan. Iya, iya. Jadi jangan sampai karena gizinya tidak sesuai atau tidak cukup, anak akan mengalami penurunan berat badan. Iya. Jadi dalam hal ini kita harus atur menunya atau asupan gizinya itu sesuai dengan kebutuhan si anak. Terus yang kedua, kita harapkan kalau asupan gizinya bagus dan sesuai, anak jadi bisa tetap beraktivitas dan bermain seperti biasa. Kan kalau puasa itu kita juga nggak mau kan anak pada tidur-tiduran karena lemes gitu ya. Dan yang paling penting jangan sampai sakit. Jadi kalau misalnya asupannya benar, anak juga tidak akan jatuh sakit selama menjalankan puasa. Nah, itu kan hubungannya dengan stamina anak ya, Dok? Iya, benar banget. Aku ini kan pengalaman punya anak-anak kecil iya. yang lagi energinya tuh setiap hari luar biasa. Iya. Menjadi pertanyaan besar buat aku dalam masa berpuasa ini, bagaimana cara menjaga stamina anak? Oke, kalau bicara stamina anak, yang penting itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pola tidur. Pola tidur itu selama puasa kita upayakan anak tidurnya lebih cepat, karena nanti pada saat sahur kan akan dibangunkan lebih cepat. Betul. Itu yang pertama. Dan setelah sahur masih bisa diupayakan tidur lagi sebentar dan juga tidur siang. Yang kedua, pola makan. Pola makan harus menganut makanan yang sehat dan seimbang. Sehat dan seimbang itu artinya ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, asupan air atau cairan.
Kebutuhan cairan pada anak itu berkisar antara 100 cc sampai 200 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya berat badan anaknya 10 kilo, itu lebih kurang 1 sampai 2 liter per hari. Itu bisa didapat dari air putih, dari susu, dari jus ataupun dari sayur atau buah. Dan yang keempat, asupan tambahan vitamin atau suplemen untuk melengkapi seandainya asupan vitamin itu tidak cukup dari makanan sehari-hari. Nah, ini nyambung tentang itu ya, Dok. Jadi sebenarnya sebelum anak-anak ini berpuasa, penting sekali ya, Dok, untuk memberikan vitamin dan suplemen makanan sebagai nutrisi perlindungan tambahan gitu. Ya, perlu kita berikan kalau kita tidak yakin asupannya cukup. Misalnya anaknya susah makan sayur, susah makan buah. Ya, itu masalah utama banget untuk anak-anak kecil kan? Benar banget. Jadi kalau orang tua tidak yakin karena anaknya makan sayur sama buah tidak mau atau sangat sedikit, kita sebaiknya memberikan vitamin atau suplemen untuk memastikan kecukupan vitamin ataupun mineral. Berarti benar banget apa yang udah aku lakuin selama ini sama anak-anak juga. Jadi selain makanan yang aku perhatikan, kita juga memberikan suplemen tambahan makanan. Kalau aku pakai Imunpet karena menurut aku itu udah lengkap banget, ada kandungan zinc dan juga vitamin C, dan rasanya buat anak-anak aku yang susah banget minum obat itu nggak kayak obat. Jadi kayak ternyata penting banget ya, Dok ya, vitamin dan suplemen makanan tambahan untuk anak, supaya apalagi kalau kita punya anak yang memang makannya agak-agak sulit dan tricky gitu ya, Dok ya. Ya, kalau milih-milih makan gitu. Iya, bener-bener banget kan anak-anak kecil tuh ya, kadang apalagi yang sayur. Aku nggak mau sayur, aku nggak mau ijo-ijo. Lihat ijo udah langsung berisik. Nah, ada nggak sih menu apa yang sebenarnya disarankan untuk anak-anak di ya sahur ya, berbuka gitu. Tadi kan dokter bilang protein perlu, karbohidrat perlu. Jadi sebenarnya PR banget untuk orang tuanya menjaga keseimbangan gizi dalam setiap porsi makannya anak dalam sahur dan buka puasa ya, Dok? Betul. Kalau untuk menu itu kembali lagi ke keluarga masing-masing. Sebenarnya walaupun puasa itu tidak berbeda, menunya tetap sesuai dengan makanan keluarga sehari-hari. Ya, yang penting syaratnya sudah terpenuhi, karena kalau bicara mengenai menu itu kan sangat dipengaruhi oleh background keluarga masing-masing ya. Misalnya saya nih, kalau saya kan kebetulan dari Sumatera, sukanya yang santan-santan, lemak-lemak gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien saya tuh yang banyak di Bogor gitu, itu kan senengnya yang mungkin lalapan gitu. Tapi kering-keringan gitu ya, Dok ya. Iya. Itu tidak jadi masalah kalau untuk pilihan menu. Tetapi mungkin ada tips yang bisa kita terapkan. Kita harus libatkan anak nih dalam pemilihan menu. Mau buka puasa apa? Ya, benar. Mau sahur apa gitu. Ya, kita libatkan anak senangnya apa. Jadi kalau misalnya bangun sahur itu anak jadi semangat gitu. Tetapi tetap memenuhi syarat-syarat makanan sehat dan seimbang. Kalau di aku nih ya, Dok, kesulitannya adalah di buka puasa. Karena sebelum buka puasa udah banyak banget listnya. Aku nanti mau ini, aku nanti mau ini, dan itu kan rata-rata snack, Dok. Jadi yang udah ada di bayangan, sedangkan kan aku mau apresiasi mereka berpuasa gitu ya. Ini boleh, ini boleh. Akhirnya di makan malam udah kenyang. Ya kan? Jadi makannya tuh menurut aku nggak banyak gitu. Menurut aku tuh nggak porsi full gitu ya, Dok ya. Emang itu jadi bukan masalah ya, tapi tantangan ya kali ya, Dok ya, untuk para moon mom dan moon dad untuk bisa berstrategi membuat makanan dan asupan anak-anak ini tetap memenuhi gizi seimbang gitu ya, Dok ya? Iya, benar. Jadi kalau untuk sahur itu kita pastikan yang protein hewani itu yang tinggi, karena itu akan memberi efek kenyang yang lebih lama. Sebaliknya, kalau pada saat berbuka, kita pilih makanan atau minuman yang manis yang kadar gulanya tinggi, sehingga akan cepat menggantikan kadar gula yang tadinya sudah turun selama berpuasa. Jadi yang lemas jadi seger gitu ya, Dok? Benar. Ya, gampangnya begitu ya, Dok ya? Iya. Terus perlu juga diingatkan untuk anak jangan makan berlebihan selama berbuka. Apalagi untuk anak yang memang sudah sebelumnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, jadi karena laparnya tinggi banget tuh ya pasti pada saat itu ya. Iya, jadi pada saat berbuka boleh minum atau makanan yang manis sekedarnya. Setelah melakukan sholat maghrib, baru makan dengan menu keluarga sehari-hari dengan porsi yang tidak terlalu berlebihan. Aduh, ini bagus banget dan ini insight banget buat aku menghadapi
anak-anak yang baru-baru di tahun-tahun Iya. pertama puasa ya dok ya. Benar, ya. Aku yakin banget karena aku merupakan perwakilan dari Moon Mom dan Moon Dad. Aku pasti punya banyak pertanyaan yang sama banget sama yang ada di mana aja yang lagi nonton podcast kita ini ya. Oke. Nah, jadi gini dok, ini menurut aku PR terbesar salah satu PR terbesar orang tua yang sering ditanyakan ke dokter. Gimana caranya mensiasati anak-anak yang picky eater, kayak misalnya anak-anak aku tuh suka banget makan buah tapi nggak suka makan sayur. Itu kan nggak baik juga ya dok, karena masing-masing punya peran tersendiri nih antara buah dan sayur. Gimana dok? Buah dan sayur itu merupakan sumber vitamin yang dibutuhkan anak sehari-hari. Jadi tentunya walaupun porsinya tidak sebesar makronutrien yang lain seperti karbohidrat, protein dan lemak, tapi tetap saja harus ada dalam menu sehari-hari. Kalau misalnya anaknya susah makan buah, susah makan sayur, tentunya kita upayakan dulu deh, kita siasati dulu, kita bikin variasi seperti jus buah atau es buah atau salad misalnya. Tetapi memang ada beberapa anak yang betul-betul sudah kita upayakan seperti itu pun tetap nggak mau. Suka. Jadi kalau tetap nggak suka, kita boleh memberikan vitamin atau suplemen sebagai tambahan. Ya, daripada kita harus paksa-paksa anaknya, nanti justru akan menghilangkan mood dia untuk makan. Untuk makan yang utamanya ya dok. Benar, ya? benar banget. Jadi awalnya kita harus sekreatif mungkin membuat menu-menu yang semenarik mungkin buat anak-anak kecil ini ya, karena ini terutama kita bahas di gizi anak-anak kecil ya dok ya. Anak-anak yang masih suka menolak, bolak-balik nolak, bolak-balik nolak. Hari ini suka, besok nggak mau lagi. Benar, gitu kan. iya. Jadi emang kita punya PR untuk sekreatif mungkin sebagai orang tua untuk bisa menciptakan menu-menu yang fenomenal buat anak tapi adanya di rumah gitu kan. Nah, tapi dari buah-buahan sendiri dok, ada nggak sih sebenarnya yang bagus banget untuk stamina anak yang disarankan sebenarnya gini, baiknya nih anak ini untuk menjaga staminanya tuh buah ini gitu. Apakah yang banyak airnya atau misalkan kandungan vitamin apa yang terbaik untuk stamina anak gitu dok? Iya. Kalau buah itu usahakan yang tinggi vitamin C ya, tinggi vitamin C karena itu fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh anak. Sumbernya itu banyak ya, bisa dari jeruk, bisa dari jambu, kiwi. Mungkin orang tua juga sekarang kan sudah eranya digital ya, media, jadi bisa searching juga. Jadi banyak sekali buah-buah yang tinggi kadar vitamin C-nya. Jadi tinggal dipilih-pilih saja yang mana bisa diberikan, dan mungkin buah A nggak suka, misalnya buah apel nggak terlalu suka, tapi mungkin buah jeruk suka gitu. Tapi benar ya dok, kalau misalnya aku pernah dengar bahwa buah, kita makan buah, anak-anak kita makan buah, tapi itu terus itu juga nggak baik ya dok? Ya, sebenarnya sih anak itu makin banyak kenal rasa sih makin lama-lama bagus. mungkin makin bervariasi juga. Betul. Ya. Di awal-awal mungkin hanya suka satu rasa, itu saja. Tapi biasanya dengan bertambah besar, kita juga tetap kenalkan. Mudah-mudahan anak juga jadi mau. Iya, aku itu. tuh di bulan puasa ini kan paling banyak mikir adalah menu ya, dok. Menu menu sahur dan juga berbuka puasa. Ada nggak sih tips untuk mengkombinasikan buka puasa sama sahur tuh beda-beda, supaya apakah harus beda-beda atau gimana ya untuk mensiasati anak tuh semangat untuk menjalani Ramadan tapi makannya tuh tetap lahap dan bergizi gitu dok? Iya, kalau untuk menu itu sangat individual sekali. Tadi sudah saya sampaikan itu sangat tergantung keluarga masing-masing. Karena walaupun puasa menunya juga tetap menggunakan menu keluarga. Yang penting prinsipnya tadi harus memenuhi syarat makanan sehat dan seimbang. Jadi kalau misalnya kita contohnya nih, kalau misalnya kita buat nasi uduk itu sudah ada karbohidrat, sudah ada santan, ada lemaknya di situ. Kalau misalnya ada telur dapat protein juga gitu. Jadi ada buahnya kita tambahkan. Jadi tinggal itu dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Jadi benar-benar tentang bagaimana variasi menu di setiap rumah ya dok ya. Benar. Karena pastikan Moon Mom dan Moon Dad ini tahu banget kesukaan anaknya masing-masing dan bagaimana untuk tetap memasukkan
yang penting-penting ini ya, karbohidrat, protein, lemak ya dok ya, untuk anak-anak tuh penting banget ya dok. Penting banget. Nah tadi kan dokter Jenny sempat menyinggung tentang baiknya minum yang mengandung gula di saat berbuka puasa. Nah minuman apa yang sebenarnya memang penting untuk diberikan kepada anak-anak kita dalam berbuka puasa? Apakah sama antara anak kecil sama orang dewasa? Kayak gini, seperti biasanya kan aku kan nyiapin teh manis untuk satu rumah gitu. Kita berlima ya, semuanya lima-limanya punya teh gitu. Cukup nggak sih kayak gitu dok? Cukup kalau untuk di awal berbuka. Kalau di awal berbuka cukup teh manis ya, atau misalnya kalau kurma juga bisa gitu. Jadi itu tadi karena indeks glikemik yang sudah rendah, jadi kadar gula yang sudah menurun selama berpuasa, kalau kita berikan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, itu akan cepat menggantikan. Jadi jangan lagi ada pemecahan cadangan di hati gitu. Nah dan setelah itu lanjut dengan makanan keluarga, menu keluarga. Tapi air mineral pasti nggak kalah penting dong ya dok untuk tetap dikonsumsi, apalagi pas buka puasa seharian tuh kita nggak minum air putih yang mungkin kan biasanya kan tadi kan dokter sempat bilang ya dok kayak 1-2 liter itu tuh untuk anak pasti dibutuhkan banget. Sedangkan kan anak tuh bukan kayak kita yang bisa glok gitu ya dok. Betul. Berarti ya, jadi kebutuhan cairan itu dicukupi dari bisa air putih, dari susu, dari jus, sayur dan buah juga. Kita kalau misalnya untuk memastikan anak banyak minum itu setelah berbuka dan sebelum tidur dipastikan anaknya bolak-balik minum sampai masuk jam sahur gitu. Jadi patokannya itu tadi Mbak, hitungannya 100 cc sampai 200 cc per kilogram berat badan. Jadi walaupun anak itu tidak sanggup menghabiskan dalam jumlah yang banyak, tetapi frekuensinya nih paling nggak continue ya, dikasih terus. Itu kan berarti lagi-lagi adalah PR dari Moon Mom dan Moon Dad untuk jangan males ngingetin anaknya untuk minum ya kan. Apalagi di bulan puasa kayak gini ada banyak 12 jam, sekitar 12 jam anak-anak ini benar-benar nggak ada asupan sama sekali, bertahan dengan sahurnya yang sudah kita persiapkan sampai dengan ketemu dengan buka puasa lagi. Nah tadi menyinggung soal susu, ini pertanyaan banget nih ya. Jadi bener nggak sih sebenarnya kalau susu itu sangat menunjang anak-anak itu untuk terpenuhi gizinya di saat berpuasa? Karena kan gini ya dok, sebagai ilustrasi aku aja merasa minum susu itu kan lebih kenyang daripada minum air putih. Nah, apakah itu artinya minum susu itu lebih menguatkan anak-anak untuk berpuasa daripada air putih? Misalnya gitu lah dok. Iya benar. Jadi kalau susu itu kita sebaiknya memberikan pada saat sahur. Pada saat sahur, kandungan protein yang tinggi itu akan menyebabkan efek kenyang yang lebih lama. Pada saat berbuka kan minum yang manis-manis dulu, dan kalau mau diberikan lagi susu itu nanti pada saat jam makan atau setelah makan atau sebelum tidur. Ya, jadi tetap ya, jadi susu itu tetap dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari anak, baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak sedang berpuasa. Nah, dok tadi kan dokter sempat juga ngobrolin soal lemak itu salah satunya bisa didapat dari makanan bersantan. Nah, ini tadi aku jadi mikir, aku tuh inget banget kalau puasa aku tuh justru agak menghindari makanan bersantan dok, karena seringkali makanan bersantan atau makanan pedas itu tuh bikin aku kayak langsung ke ulu hati tuh sakit banget gitu. Nah pada anak apakah ada teori yang berbeda atau memang mungkin ada strategi untuk ya jangan juga langsung makan santan dong, ini dulu gitu, gimana dok? Anak di atas 1 tahun itu sudah mendapat menu keluarga. Jadi apa yang kita makan itu anak sudah bisa menerima. Dan kalau misalnya mau diberi yang santan atau yang berat-berat, itu kembali lagi kebiasaan di keluarga tersebut. Misalnya nih sebelum puasa juga sudah terbiasa tuh makan yang santan-santan atau yang agak pedas-pedas gitu. Jadi boleh-boleh saja diberikan
untuk menu sahur ataupun menu berbuka. Tetapi kalau memang sebelumnya tidak pernah atau jarang, sebaiknya dihindari. Karena khawatir menyebabkan rasa tidak nyaman di perut yang nanti akhirnya akan mengganggu puasanya. Iya, benar. Jadi balik lagi ya, apakah anaknya terbiasa makan makanan bersantan atau tidak gitu ya, Dok? Betul. Karena aku tuh ya, bahkan anak-anaknya temenku tuh udah ada loh, Dok, yang suka makan pedas. Iya kan? Boleh. Aku kayak gini, aku aja nggak kuat makan keripik itu. Kok anak ini lahap banget gitu kan? Jadi kayaknya memang kayak no wonder ibunya memang suka banget makan pedas nih gitu ya. Jadi berarti kan artinya kemampuan toleransi si setiap orang ini berbeda-beda ya, Dok ya? Benar, karena memang sudah tahapannya makanan keluarga, jadi pola makan di keluarga itu kan tentunya akan mempengaruhi ke si anak. Misalnya orang tua suka yang pedas-pedas, mungkin akan dikenalkan, sampai akhirnya terbiasa dan jadi suka. Iya, betul juga. Nah, banyak moon mom dan moon dad pasti di sini anak-anaknya berusia yang masih kecil-kecil, yang utamanya adalah lagi mau mulai mencoba berpuasa, ya kan? Tahun-tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga menurut aku tuh tahun yang berat, karena tahun kedua tidak lebih ringan dari tahun pertama biasanya untuk berpuasa. Karena kita kan ngelewatin jedanya setahun lagi ya, Dok ya. Habis itu jadi kayak puasa pertama lagi gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang kalau misalnya dokter dapat pasien nih, misalkan aku datang, iya nih aku mau coba anakku mau puasa nih, sebaiknya apa ya, Dok ya, yang aku kasih dan aku tidak kasih ke anakku gitu selama berpuasa? Ya, jadi kalau misalnya persiapan sebelum puasa itu berbeda tiap anak. Jadi kalau ditanya umur berapa, Dok, anaknya boleh puasa gitu, itu berbeda setiap anak. Ada yang sudah 7 tahun tapi masih belum mau, ada yang sudah lebih kecil tapi sudah mau ya. Persiapannya tetap yang pertama itu anaknya dikasih tahu dulu puasa itu seperti apa. Tentunya akan menahan lapar dari jam imsak ya sampai berbuka itu lebih kurang sekitar 12 jam ya, lebih kurang. Jadi itu yang perlu disampaikan dulu ke si anak, siap atau tidak. Terus yang kedua, semuanya prosesnya bertahap, apalagi untuk anak yang baru pertama kali puasa. Kalau misalnya si anak sekitar jam 10 atau jam 12 sudah tidak mampu, tidak perlu diteruskan atau tidak perlu ada target-target misalnya harus ya sampai jam sekian, itu tidak boleh. Jadi lebih baik anaknya jujur kalau misalnya wah ini saya nggak mampu lagi nih, sudah lapar banget gitu. Jadi karena metabolisme tubuh itu kan juga butuh waktu ya, butuh waktu untuk menyesuaikan. Jadi yang tadi awalnya jam 12 sudah lapar, mungkin besok atau besoknya lagi jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi bertahap ya, Dok ya? Bertahap, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi menu makanan sehari-hari disiapkan yang memenuhi syarat makanan sehat dan seimbang. Kebutuhan cairannya juga dipersiapkan supaya anak juga tidak mengalami dehidrasi. Dan juga kalau memang dibutuhkan, kita tambahkan vitamin ataupun mineral. Gitu, ya. Nah, kan biasa ya namanya ibu-ibu tuh makanan utama sama makanan pendamping sama vitamin beda-beda, Dok. Nah, sebenarnya itu untuk gizi tambahan, kandungan vitamin apa yang penting untuk anak dapatkan setiap harinya? Ya, kandungan vitamin itu yang paling bagus tuh vitamin C ya. Vitamin C itu terkenal banget ya, Dok ya? Terkenal banget. Ya, vitamin C itu fungsinya kan memang untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jadi itu penting banget, harus terpenuhi setiap harinya. Walaupun memang kebutuhannya itu tidak sebesar makronutrien, protein, karbohidrat, dan lemak, tetapi tetap harus ada dalam menu sehari-hari. Gitu. Nah, vitamin C itu kan ada setiap anak atau setiap orang itu kan kebutuhannya ada apa target atau harian sehari misalkan kita harus punya asupan berapa gram gitu, itu berdasarkan usia apa gimana sih, Dok? Ya, jadi kebutuhan vitamin C itu berbeda-beda tiap anak, tetapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar juga. Kalau untuk kebutuhan vitamin C itu sekitar
50 gram miligram per kilogram berat badan per hari, oke. atau paling besar itu sekitar 200 miligram per kilogram berat badan per hari. Selain vitamin C ada lagi dok kebutuhan utama pada anak-anak? Ya, kalau selain vitamin kan mineral juga perlu ya, mineral juga perlu. Mineral yang paling dibutuhkan itu adalah zinc atau seng. Nah, itu juga dibutuhkan untuk kekebalan tubuh juga. Oh, jadi tuh Ya. zinc itu bentuknya adalah mineral ya dok? Betul. Oh, ya. oke. Makanya aku tuh kan udah cukup lama anak-anak aku dalam keadaan sehat maupun kalau dia lagi agak nggak enak badan itu mengkonsumsi Imunpad karena untuk anak-anak aku yang agak sulit minum sesuatu tambahan dari makanan itu tuh menjadikan ngasih sekali beres gitu kan, karena dalam Imunpad ini sudah terkandung vitamin C dan zinc sekaligus, dan porsi yang diberikan kepada anak-anak ini sudah sesuai dengan kebutuhan hariannya, di mana apabila anak-anak ini juga mendapatkan lebih dalam sehari melalui makanan atau melalui yang lain, itu akan keluar dengan sendirinya gitu ya dok? Ya, betul Mbak. Tuh kan, benar berarti selama ini tuh aku sudah menjalani sesuatu yang tepat ya dok. Iya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita udah memperhatikan banget nih gizinya, kita udah perhatikan makanannya, terus vitamin tambahannya segala macam. Ada nggak sih aktivitas yang perlu disesuaikan selama bulan puasa untuk anak? Misalnya nih, kita kan nggak pengen ya dok. Tadi dokter bilang nggak pengen juga ngelihat kalau anak-anak tuh tiduran aja selama puasa dengan betul. alasan lemes gitu Iya, kan. iya. Rasanya pengen ngelihat anak-anak ini tetap bersemangat, tapi di bulan puasa dan puasa tetap dijalani gitu. Ada nggak sih aktivitasnya? Apakah disedikitkan atau gimana dok masukannya? Ya, aktivitas selama puasa itu tidak perlu ada yang berubah ya. Tetap seperti biasa, kalau memang sudah sekolah, bermain seperti biasa. Hanya saja kalau kegiatan outdoor yang kira-kira misalnya terik matahari itu dibatasin karena khawatir dehidrasi. Jadi di sini kalau misalnya kita sudah berikan cairan yang cukup, mudah-mudahan anak tidak akan jatuh ke dalam dehidrasi. Jadi yang perlu dibatasi itu sebenarnya hanya kegiatan-kegiatan outdoor yang kira-kira mungkin banyak berkeringat dan banyak mengeluarkan cairan, supaya anak juga tetap enjoy ya, tetap menikmati puasa. Jadi selesai kegiatan tuh nggak yang ngos-ngos banget sampai bikin dia tuh letoy sampai nungguin maghrib gitu ya dok ya? Iya benar. Iya benar-benar. Aku tuh ada pertanyaan juga sih, ini pribadi banget ya. Anak-anak aku itu kan kalau puasa nih di menu sahur dan buka puasa selalu ada daftar wafer coklat. Iya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dok tambahan-tambahan cemilan itu yang bikin mungkin akhirnya makan utamanya tuh kan jadi buru-buru dong, karena aku bilang makan dulu baru boleh ini. Habis aku mau misalnya makan es buah gitu, karena dia tahu es buah itu kan dari bulan puasa kan dok, hanya keluar di bulan puasa. Nah, jadi kadang-kadang aku sahur juga mau ya ada es buah kayak tadi malam pas buka puasa gitu. Itu tuh sebenarnya aku tuh nggak ngerti apakah memang ada minuman-minuman dingin yang membuat dia malah jadi aus siangnya atau gimana. Sebenarnya ada nggak sih dok kayak teorinya buat kita yang suka ngemil-ngemil? Iya. Ya, jadi untuk pola makan itu kalau normal ya, tidak puasa itu 3 kali makanan utama, ada 2 kali selingan atau snack. Jadi kalau misalnya puasa tentu saja ada perubahan jam. Kalau misalnya anak makanan utamanya itu bagus, banyak dia makan, ya it's okay, boleh-boleh aja nih snacknya diberikan. Tetapi kalau misalnya snack itu membuat anak kenyang, porsi makan yang utama itu menjadi kurang, sebaiknya jangan diberikan. Intinya diutamakan makanan yang utama ya dok? Betul, ya. Terus kalau untuk sahur itu sebaiknya makan minuman yang hangat deh, yang hangat itu kan walaupun sebenarnya yang dingin pun boleh-boleh saja, tetapi yang hangat itu akan lebih ramah ke perut si anak, kecuali nanti kalau misalnya pada saat sudah berbuka. Tuh gitu. kan, ini tuh informasi penting banget, dan Moon Mom sama Moon Dad aku yakin apa yang dijelaskan itu tidak semudah itu kita jalaninya, karena pada kenyataannya anak-anak itu kan semua unik sekali dengan caranya yang lucu-lucu banget masing-masing ya dok, kesukaannya semua berbeda. Ini tuh bagus banget, yang penting kita tahu yang harusnya diasup anak tuh apa ya dok ya. Betul jadi banget, semua itu pasti kan toleransi ada di rumah masing-masing gitu ya. Iya.
Seneng banget aku hari ini ngobrol sama Dokter Jenny karena informatif sekali dan sangat berguna untuk aku dan juga pastinya untuk Moon Mom dan Moon Dad di rumah. Nah, aku mau sedikit nyimpulin aja ya, karena sebenarnya obrolan kita banyak banget ya dok ya. Betul. Yang mana sebenarnya intinya itu semua adalah soal gizi yang baik, asupan yang baik untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi bulan puasa Ramadan. Ada yang masih baru mau mulai mencoba puasa, di mana itu nggak perlu dipaksakan, harus langsung full karena kekuatan badan setiap anak berbeda-beda dan itu harus sangat diperhatikan. Nggak semuanya sama dan kita harus ikut membaca signal badan anak ya dok ya. Selain itu mempersiapkan anak-anak untuk berpuasa lebih baik itu adalah dengan asupan yang benar, asupan yang bergizi benar, yaitu seimbang ya dok ya. Betul. Gizinya harus seimbang antara makanan utama dengan snack, dengan tambahan seperti buah dan sayur. Sayur tuh masuknya jadi yang utama ya, masukin ke yang utama ya. Iya. Nah kayak asupan buah maupun juga ketika kita memutuskan untuk menambahkan suplemen makanan pada anak, itu menjadi informasi dan ilmu yang sangat perlu diketahui oleh Moon Mom dan Moon Dad karena nggak boleh asal-asalan. Betul. Sama anak-anak ini kan kita harus ngelihat banget karakter mereka, badan mereka. Kita yang paling tahu karena dari tadi nih dokter kalau jawab beberapa pertanyaan itu semua kembali ke rumah, semua kembali ke kebiasaan kita di rumah. Setiap rumah itu akan berbeda. Jangan juga kita selalu mengcopy apa yang kata orang baik, kata orang nggak baik gitu ya dok. Betul. Karena cara makan, gaya makan, lauk-laukan gitu ya, menu di rumah itu tuh udah punya masing-masing. Kalau dari dokter ada nggak sih yang mau di garis bawahi di obrolan kita hari ini? Pasti ada dong yang mau dititipin pesan pentingnya buat anak-anak menghadapi puasa Ramadan nih dok. Oke, jadi untuk menghadapi puasa, tugas orang tua yang pertama itu pastikan pola tidur yang cukup, asupan makan sehat dan seimbang, asupan cairan yang cukup, dan berikan suplementasi vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan anak selama berpuasa. Oke, tuh kan beda pastikan kesimpulan dokter. Oke, aku punya satu pertanyaan terakhir. Aku pengen dokter memberikan pesan penting untuk Moon Mom dan Moon Dad yang lagi nonton podcast ini hari ini tentang persiapan puasa Ramadan untuk anak itu apa yang nggak boleh ditinggalin, apa yang harus diingat-ingat banget untuk setiap hari ini anak-anak tuh harus dipenuhi gitu dok. Yang harus dihindari itu maksudnya menyangkut makanan gitu. Iya, jadi kayak pesan penting untuk anak-anak menghadapi puasa Ramadan ini ya lebih ke dari asupan gizinya dok. Kita ngebahasnya adalah asupan gizi yang penting, jangan sampai dan terlewat. Terus jadi mungkin jadi yang selalu di-remind ke orang tua, oke, mempersiapkan sahur itu harus ada kandungan ini. Iya, baik. Jadi setiap menyiapkan sahur itu usahakan makan itu mendekati jam imsak supaya jam lapar itu tidak terlalu panjang. Berikan makanan yang tinggi protein hewani, protein nabati juga di saat sahur. Dan untuk berbuka berikanlah makanan yang manis yang mengandung gula yang tinggi untuk segera menggantikan gula darah yang sempat turun selama berpuasa. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, aku juga sekali lagi aku mau ngingetin bahwa Imun Pet ini bisa dikonsumsi anak-anak dalam keadaan sehat maupun sedang sakit. Kenapa? Karena kandungannya itu benar-benar vitamin C dan zinc, di mana keduanya ini adalah kebutuhan harian anak-anak. Jadi emang yang sehat pun butuh, yang sakit apalagi gitu. Nah, kita ketahui bahwa asupan vitamin C dan zinc itu bisa didapatkan tidak hanya dari suplemen tambahan, tapi ketika kita nggak tahu asupannya sudah mencukupi atau belum, suplemen inilah yang menyempurnakan kebutuhan si anak. Dan Imun Pet itu super lengkap sediaannya, karena untuk anak-anak dengan usia 1-2 tahun bisa pakai yang drops tuh, yang udah masih susah deh minum obat. Sedangkan untuk kakak-kakaknya yang berusia sampai dengan 12 tahun bisa banget pakai yang sirup, ya kan udah pada pinter-pinter minumnya sendiri gitu. Jadi jangan lupa juga, ini tuh menurut aku kebutuhan yang penting banget. Imun Pet merupakan satu-satunya
vitamin C dan zinc dalam satu produk yang bisa langsung dikonsumsi oleh anak-anak kita sesuai kebutuhan hariannya gitu. Nah, pokoknya aku tuh happy banget hari ini karena pertanyaan-pertanyaanku sebagai orang tua pada khususnya, dan juga aku mewakili Moon Mom dan Moon Dad, ini kayaknya banyak banget yang seneng sama obrolan kita hari ini. Karena di puasa-puasa begini informasinya mengenai yang memang lagi kita jalani ini kan akan sangat berguna banget ya dok. Iya. Jadi aku mau ucapkan terima kasih Iya. banyak kepada Dokter Jenny Ginting, spesialis anak konsultan. Iya, Ya, sama-sama. aku senang banget hari ini dokter bisa nemenin aku ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Dan aku juga Hada Kusmanegoro mengucapkan terima kasih buat Moon Mom dan Moon Dad yang menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau bisa diulang terus, kalau yang lupa lagi ulang lagi, nonton terus. Nanti siapa tahu kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.